Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan berbagai karunia lainnya yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini berkat izinnya jualah kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya berjamaah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan witir. Semoga dengan amal ibadah ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang di siang hari di bulan Ramadan dia berpuasa karena iman dan takwanya kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Wa man qama ramadhana imanan bahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, yang dimaksud dengan menghidupkan malam-malam Ramadan melakukan solat tarawih. Kenapa penafsiran para ulama solat tarawih? Karena hanya pada bulan Ramadanlah tarawih itu ada. Kalau menghidupkan malam-malam yang lain selain bulan Ramadan itu bisa dengan solat sunat, solat sunat qiyamul lail, kemudian ditambah dengan solat sunat witir. Tetapi pada bulan Ramadan Allah menyebutnya dengan solat sunnah tarawih. Maka menghidupkan malam Ramadan maknanya adalah melaksanakan solat sunnah tarawih. Barang siapa melakukan puasa di siang hari kemudian tarawih di malam harinya, Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Sampai seperti apa dosa itu dihapus? Kayauma waladathu ummuhu, sampai bersih seperti bersihnya bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari yang telah dijanjikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang tidak henti-hentinya, nikmat yang tidak pernah putus-putusnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan dalam tidur kita pun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat. Bapak Ibu bisa bayangkan 3 hari saja tidak tidur, hari keempat kita akan dibawa ke rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa dalam tidur kita pun Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat. Tapi kalau kita mau jujur, pernahkah kita meminta kepada Allah? Bahkan tadi saja selesai sholat Isya, adakah di antara kita yang meminta kepada Allah agar diberi nikmat tidur? Hampir tidak pernah. Tapi sebaliknya, pernahkah Allah lupa memberikan kita nikmat tidur? Tidak pula pernah. Allah tidak pernah lupa memberikan kita nikmat
Karena Allah sudah berjanji bahwa setiap makhluknya yang hidup akan diberinya nikmat rezeki sesuai dengan yang dibutuhkannya. Kita butuh tidur, Allah berikan nikmat tidur. Kita butuh pakaian, Allah berikan nikmat pakaian. Kita butuh makanan, Allah berikan nikmat makanan. Maka barang siapa yang ingin doanya disegerakan oleh Allah, ingin segera dikabulkan oleh Allah, mintalah sesuai dengan kebutuhan. Niscaya Allah akan menyegerakannya. Tapi barang siapa yang meminta sesuai dengan keinginannya, belum tentu Allah akan menyegerakannya. Karena apa yang kita inginkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Tahun lalu kita bersama beberapa saudara kita. Mungkin saja mereka adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, ipar kita, semenda kita, kakak kita, mertua kita, abang ipar kita, atau mungkin teman-teman sejawat dengan kita. Berpuasa bersama kita, kemudian tarawih bersama kita pada tahun yang lalu. Tapi tahun ini mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Bukan karena mereka tidak datang ke masjid, tapi karena memang Allah sudah memanggilnya beberapa waktu yang lalu sebelum Ramadan ini datang kepada mereka. Dan kita sudah pernah sampaikan di sini ketika kajian beberapa waktu yang lalu bahwa umat terdahulu dari kalangan as-sabiqunal awalun, para sahabat yang utama, sahabat yang pertama masuk Islam, mereka kalau sudah mendekati Ramadan, 2 bulan menjelang Ramadan, mereka mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur mereka disampaikan ke bulan Ramadan, karena mereka tahu bahwa bulan Ramadan penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan ini penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan ini penuh dengan maghfirah. Bulan Ramadan ini kesempatan baginya untuk menggugur-gugurkan dosanya atau membakar-bakar dosanya. Umat Islam diuntungkan karena Allah Subhanahu wa taala memberi 3 kesempatan baginya untuk menghapus dosa-dosanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang panjang, sesungguhnya solat dengan solat menghapus dosa di antara keduanya. Kemudian solat dengan solat maknanya adalah subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Dikatakan oleh para ulama, jika subuh dikerjakan berjamaah di masjid di awal waktu sesuai dengan tuntunan Nabi, lalu zuhurnya dia kerjakan juga berjamaah di masjid di awal waktu sesuai dengan tuntunan Nabi, maka 2 solat itu akan melebur dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Kalau dia lanjutkan dengan solat asar berjamaah, maka sungguhnya zuhur dan asar menjadi penghapus dosa di antara keduanya, begitu seterusnya. Jika ada solatnya yang kurang sempurna, wudunya kurang bagus, atau solatnya yang tidak baik sehingga pahalanya kecil, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kedua, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat menjadi penghapusnya. Jika Jumat ke Jumat tidak juga mampu menghapusnya karena banyaknya dosa dia, atau Jumatnya yang kurang sempurna, maka Ramadan ke Ramadan menjadi penggugurnya. Di bulan Ramadan Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur. Di bulan Ramadan Allah memberi 3 kesempatan atau 3 peluang besar untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Pertama, berpuasa di siang harinya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang berpuasa di siang hari karena Allah, karena iman dan takwa kepada Allah di bulan Ramadan, Allah menghapuskan dosanya 1 tahun yang lalu. Lalu Allah beri kesempatan kedua, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan witir, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Kemudian kesempatan yang ketiga, Allah berikan kepada setiap kita malam Lailatul Qadar yang Allah kirimkan kepada kita setiap tahunnya, dan itu pasti didapati oleh setiap kaum muslimin. Setiap kita akan mendapati malam Lailatul Qadar. Hanya saja kita mendapatinya, kita tidak menyadari sedang mengapa. Ada orang yang mendapatinya saat itu mungkin dia sedang ibadah, sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Atau ada orang yang mendapatinya sedang menonton, ada orang yang mendapatinya sedang menghibah dan sebagainya. Sehingga
boleh jadi amalan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dosa, maka menjadi amalan dosa selama 84 tahun. Tapi kalau itu amalan yang berpahala, maka akan diberi pahala selama 84 tahun. Mana yang amalan dosa? Mungkin malam itu persis malam 27 Ramadan atau malam 25 Ramadan. Ketika Allah takdirkan datang malam Lailatul Qadar itu kepadanya, maka dia sedang menonton filem yang tidak bagus, dia sedang nonton televisi, dia sedang main domino dan sebagainya, atau dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiatnya menjadi dosa yang dilipat gandakan. Tapi kalau dia sedang tadarus, membaca Al-Quran, qiyamul lail, datang malam itu kepadanya, maka berarti dia sedang berbahagia karena Allah memberinya pahala selama 84 tahun. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimulai sejak terbenamnya matahari pada waktu kita berbuka dan diakhiri di waktu sahur pada waktu terbitnya matahari. Dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu adalah malamnya. Tetapi jam berapa datangnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah yang menentukan waktunya. Apakah dia datang jam 7, dia datang jam 8, dia datang jam 9, datangnya tidak lama dan tidak sepanjang malam. Boleh jadi waktunya hanya sebentar, tetapi waktu itu dilipat gandakan oleh Allah baginya beribadah. Maka para sahabat dahulu, kalau mereka beribadah pada malam-malam ganjil, mereka khususkan mereka memakai pakaian-pakaian yang paling rapi, pakaian-pakaian yang paling bagus, kemudian memakai harum-haruman yang dipakai, yang dihalalkan dan dibolehkan untuk dibawa solat. Lalu mereka i'tikaf di masjid sampai malam terakhir dari 10 malam itu secara berturut-turut. Begitulah mereka berharap pahala dari Allah. Bahkan di akhir Ramadan mereka berdoa, ya Allah, beri kami kekuatan untuk menjalankan ibadah di luar bulan Ramadan sebagaimana Engkau telah memberi kami kekuatan di bulan Ramadan. Sebagian lagi berdoa, ya Allah, jadikanlah hari-hari selain bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan agar kami setiap harinya bisa beribadah kepadamu dengan semangat yang kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.